Jadi pang bila ada batang garang, bila banyu itu surut menuju ke tengah batang, bila banyu dalam di pinggir saja. Kayak pacarannya dibangun pagi, yang pertama adalah pandanglah air itu dengan seksama. Oh ibu tuh hanya pantun ya, kemarin aku pantun kan? Kurang tua ya, kayak Pak Joko pantunnya, ban guru bapak pantun kanda, ya Pak aku dengar ban mau biar aku 4 tahun. Apa pantunnya? Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan ikhlas guru lah, Joko tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Buah hampalam, buahku ini sama-sama diparam di dalam pati. Aku berniat mandi junub di pagi ini, imbah begawi malam tadi. Imbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, orang-orang tua kami. Yang saya muliakan Bapak Lurah ataupun jajarannya serta aparatur pemerintahan daerah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Bapak RW, Bapak RT. Selanjutnya yang saya muliakan para jamaah hadirin wal hadirat, bil khusus umumnya di tempat ini, ibu-ibu dari majelis taklim, anggota yasinan, jemputan, dan seluruh yang berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan keberkahan dan dihujani rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, tepatnya malam 27 Rajab, yang mana kita dihadirkan mulai dari awal Rajab sampai malam hari ini, banyak yang menjalankan ataupun juga yang merayakan daripada peristiwa daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diambil Rasulullah itu adalah perintah sembahyang. Maka disebutkan as-salatu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, maka ia termasuk orang yang mana dia mendirikan daripada agama. Dan barang siapa yang mengabaikan sholat, berarti orang itu telah menghancurkan agama. Sembahyang ini Pak Bu adalah merupakan perintah yang paling utama. Seorang hamba yang mengaku dirinya mukmin muslim itu tidak bisa tidak mengerjakan sembahyang.
karena merupakan salah satu sumber pokok orang itu diterima atau tidaknya amal lainnya. Karena bila inya sembahyangnya tuh bujur ada yang penting melaksanakan dulu, maka dia belajar, maka sampailah kepada makamnya yang benar. Masalah berapa genalnya, ada orang bertakon nako, Ustaz ya aku subuh tadi sembahyang nyaman benar, asa genal pahalanya. Berapa genalnya? Tahu aja kok ditahu. Nang mencatat rokib dan atib. Kita kebanyakan orang yang sembahyang ini, yang pertama adalah jalan menuju sholat, yang kedua adalah af'al di dalam sembahyang itu nang salah. Yang pertama saya ambil yang pertama af'al, perbuatan sembahyang atau akwal sembahyang. Anu kami sana tuh di sebanyak orang kayak itu tuh, maka pintar beritaan. Kami sembahyang maghrib 2 rakaat. 2 rakaat imam membaca tahiyat awal, imam pun berdiri Allahu Akbar aja imam, kami pun juga berdiri Allahu Akbar. Datang nih gani orang tua udah nak nyambet ngarannya aku sama kayaknya sarik pulang Allahu Akbar aja udah dapat 2 rakaat ini hanya hingga kami mengangkat takbir. Bah lain ketahuan aja suaranya ketahuan Allah, orangnya penamparan benar Allahu Akbar aja. Ya imam Allahu Akbar, Allahu Akbar juanya. Sami Allah, sami Allah. Imam sujud, duduk. Imam tahiyat juanya. At-tahiyat. Saya mau baca. Ya imam assalamualaikum warahmatullah. Inya salam juga, hanya rasa dapat assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Takuniku ngah aja kok napa ya. Sampai yang maghrib itu 3 tahu aja dari anu mau ke sembahyang maghrib itu 3 rakaat. Angah aja kok hanya rasa rakaat 2 kurang masbuk nih batal dah ulangi. Ustaz nih juga aja ada payah nang itu amun aku sembahyang maghrib berjamaah nih ya 3 rakaat aku 1 rakaat sah. Nah pasanya bisa ya imam menanggong. Pintarnya jakunang ditanggung imam tuh jakun rukun kauli bukan rukun fi'li. Af'alnya tuh kada ditanggung. Ustaz emangnya nyari kawan aku bukan syarikat ya jakun madahkan dari ada payah di bawah dahkan aku syukuram sampai yang maghrib sarakat tuh abahnya jadi kada bersama jangan lalu. Ini manusia apa? Hanya mengambil satu hadis man aqramaha faqad aqwada, mendirikan sembahyang kayak apa mendirikannya. Ini contohnya ya. Hal inilah terjadi. Yang kedua jalan menuju sholat. Jalan menuju sholat itu Pak paling susah buat. Karena jalannya tuh banyak pembersihan diri, pembersihan hati, pembersihan roh di dalamnya tuh banyak. Makanya di bulan Rajab ini adalah pembersihan diri. Karena bulan Sya'ban pembersihan hati, masuk Ramadan pembersihan roh. Jangan mimpi rohmu bersih kalau hatimu kotor. Jangan mimpi hatimu mau bersih kalau badanmu masih kotor. Makanya ketika Rasulullah lewat antara 2 kubur bersama Ummu Aiman, lamma marra bainal qabraini summa muddatan suwayya wa waqafa dzalika. Ketika Rasulullah berjalan di antara 2 makam, berhenti sejenak, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wa limadza waqafta?" Ya Rasulullah, kenapa kau berhenti? Bawa wakaf. Mun mengaji itu bawa wakaf tuh mandak. Ya Rasulullah, ini raaitu annal qabraini mu'adzabani. Aku melihat kubur ini, 2 makam ini sedang diazab Allah Subhanahu wa taala. Wa limadza ya Rasulullah? Kenapa ini diazab Allah? Ahaduhuma yamshi bin hamimah wa ahaduhuma la yastajihu min baulih. Yang pertama diazab dikarenakan ghibah namimah. Nah, untung nyamung beti orang hari-hari. Lain orang sini, orang Pulau Palas. Bapandiran bapan orang disambeti habis pahala. Itu tadi Bu Ai. Di Padehi atau sarik tuh aku lihat aku bilang. Tuh bibini tadi sarik awan aku. Hanya pola lokasinya tadi menuju. Sen lampu ke kiri, belok ke kanan, sedikit kita aja. Ibu Joko salah tuh lampu sen tuh ke kanan, belok ke kiri. Marah udah aku juai. Bu, kayak apa lagi? Ayo taruh saja kok ada bapak ada sampur kita taruh sa dilawan ini pasti dia juga sama bungolnya aja kok ini. Jadi kayak apapun coba lah aja kita nih lagi.
lain orang sini orang sana. Sampai mana tadi? Jalan menuju namimah. Yang kedua adalah layasan zuhumin baulih. Orang yang namimah tadi yang pertama tadi adalah ghibah, sepahala sembahyangnya habis. La yuqbalullahu min ibadati ahadin wa kana fa'iluhu mudawirun bisum'atin wa riyain wa ujubin wa takabburin wa hubbid dunya. Allah tidak menerima amal ibadah seorang hamba yang mana hamba itu ibadahnya didasari dengan riya, ujub, sum'ah, takabur, dan cinta dunia yang berlebih-lebihan. Kayak Pak Ustadz yang cinta dunia menuju tahu. Ini contohnya, orang besi emas banyak benar, 5 kilo besi emas banyaknya. Jadi orang hati-hati, maling perampok banyak. Maka hendak sembahyang mau dekat kadilah, bawa bungkusan emas deh, ambil ulas tilam ikan, jadi hendak di sini. Pas di bawah ingkang berjamaah Allahu Akbar, Allahu Akbar, gajel di bawah. Ya Imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Masih ada lagi emas kok. Rokok Allah Akbar kuat. Semi Allah pas sujud jauh berapa ada masih. Ini cinta dunia hendak lapas. Makanya Rasulullah kaina di akhir zaman itu banyak orang nang sembahyang kada khusyuk, kada istiqomah. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah penyakit al-wahan. Al-wahan itu adalah yaitu terbagi dua. Yang pertama dikarenakan wahan dikarenakan adalah yaitu hubbud dunia, yang kedua karahiyatul maut. Yang pertama adalah cinta dunia, yang kedua adalah benci kematian. Benci kematian, benci kehilangan, takutan hilang jabatan, takutan hilang harta, takutan hilang bini, takutan hilang laki. Dan banyak lah di sini nek. Tonton dunia itulah, inilah dunia merupakan tempat makanul imtihan, tempat ujian dunia nih. Ya untuk buai, terlalu tampan laki sakit hati. Kada tampan laki ngitupang nak memiliki. Terlalu bungas bini ngalih menjagai. Kada bungas bini sakit mata maniring. Tuh ujian kita tuh buai, terlalu banyak anak ngalih kita nih hidup, ngalih sembayang. Kada beranak bingung sana sini minta banyo. Ada orang wadah kami tuh, nang bini tuh Melayu orangnya bungas benar. Aku melihat orang bungas ini beliur ibu masih nggak ada beliur mati malah lain. Nang laki orang nang laki itu banjir orangnya hilang kehilangan. Datang behunda nongol keluar bibinya tuh mau coba bungasnya. Takajud aku melihat mati estetik binyolior melihat kebungasan ini tadi. Takajud ini malaikat ke malakot ke Jawa tadi. Hai assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ini rumah Ustaz Pak Islehi Jawa tadi. Kami nak bertamuan aku kan Jawa alhamdulillah menyalami. Hai duduk Jawa ayo hak duduk ini tuh tadi. Pada lawas membuka film laki itu siapa Jawa? Tuh laki itu laki aku bosan alhamdulillah naik kaya membuka helm pas kelihatan mukanya hirang. Hai duduk kayak ke aku tuh tadi di sini aja. Anu Ustaz kami ini di sini hendak minta banyu apa ya kok kami jauh-jauh dari sini nak minta banyu tawar. Oh ada Joko di belakang dalam drum cibuk kasih orang ada guru kami ini nak minta banyu napa ada singa anakan lawas sudah. Joko kasihannya lihat bini ini bunga sebenarnya cangangnya ada apa posat ada Joko tadi lawas aku main tihe dia tidak laki tak oreheng juga dia main aku sayang toh Joko ini laki mau gak bini kau Joko alhamdulillah Joko kau dapat bini bungas kayak artis itu adalah merupakan satu hidayah Allah. Joko nyambet yang bini dan nyambet aku berpikir aja dalam hati ya Allah bini kau bungasan dapat hati hirang kehilangan. Ini keadaannya hidayah tapi musibah bagian. Dia main ujudum Allah ada ingkat lagi
hai ulahkan gue banyu membacakan surah Maryam. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Itu surah Maryam itu tentang Nabi Zakaria. 129 tahun umur Nabi Zakaria, istrinya 123 tahun kada sing anakan. Baca sampai ini apa sampai ujungnya, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya wa lam naj'al lahu min qablu samia. Sampai situ jebakan benyok kenom buat. Padahal boy, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulam. Hai Zakaria, kami berikan engkau, kami rahmati engkau dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, walam naj'al lahu min qablu samia. Tidak ada nama sebelum itu. Nih ayatnya nang kada bana. Dibaca nih banyu Joko. Nginomlah banyune Joko. Bila guru dikinomnya imbah sampai yang subuh baca ayat itu mun kada bisa buka Quran. Baca minum banyune. Insyaallah sudah baubat sana sini. Mudah-mudahan ini Joko makbul. Takoni kau nang laki. Toh Joko nampak kau sembahyang lah guru ya, aku sembahyang terus saya. Lo menjawab apa nang bibini nang bungas tadi. Allah manalah hadir dia itu. Han ketahuan lo kok. Apa sembahyang belang kambing dia tuh ya, yang laki yang hirang muatnya bertambah hirang sarik. Ustaz aja aku seseriak sembahyang belang kambing nih bini kau aja belang harimau. Kayak apa Allah mau dekat dengan dirimu sedangkan engkau menjauhkan diri dari Allah. Hidayah bukan tidak mau datang, tapi engkau yang lari dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adukan permasalahanmu. Nih tadi tentang hal daripada orang yang diberikan suatu hal-hal yang berkenaan dengan musibah. Makanya yang kedua adalah la yastanzihu min bauli, ada sempurna beristinja. Sembahyang kami kada bebesuh banyak makan sana. Cor kami ada lagi si besuh jentik dari kepalanya. Orang sana sini dada ngito di bawah sembahyang leh. Aku nih melihat fakta bukan mitos. Anu gue supaya telok kami ada bebesuh lagi takuniku ngapa kada di besuh kepalanya. Anu gue banyu kada ada. Oh Joko betul dalam pikir itu bila ada guru leh batu diambil cari batu jangan licin jangan batu kasar batu gerinda. Nah ini pikir belajar pikir amun cari batu daun cari daun kering jangan daun nang masih begetah. Amun kada ada lagi kada masalah ambil daun sapo masih ada sapo ambil lagi daun lain sapo udah. Cuma dilihat daunnya jangan daun sompong atau daun jingah B-nya begarut arus. Serbanjar Singan Melayu itu di Syariah cerita Isra wal Mi'raj saya tambah perjalanan malam 27 Rajab apa? Allah itu dipanggil Allah. Hai malaikatku panggilkan kekasihku yang bernama Muhammad malam ini juga. Dia akan kuberi salah satu daripada pegangan yang mana hamba-hambaku yang soleh dan umat Muhammad yang beriman kepadaku dan nabiku adalah dia orang yang mendapat rahmatku setiap saat. Di mana jalannya tatkala kita bermuajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perintah salat. Maka kalau datangnya perintah wahyu turun itu adalah perintah zakat lewat Jibril. Turun wahyu tentang puasa lewat Jibril. Turun wahyu tentang haji walillahi a'lan nasi hajjul baiti man istata'a lewat Jibril. Tapi salat Jibril kada hingkat membawa kecuali Muhammad sendiri yang menjemput perintah salat itu. Berangkat malam itu ada 3 makhluk. Yang pertama adalah manusia diwakili Muhammad, yang kedua adalah malaikat Jibril wa Mikail mewakili malaikat, yang ketiga binatang ketunggangannya yang bernama Burak. Berangkat malam itu 3 makhluk. Dalam surah An-Najm disebutkan tadi berangkatnya Nabi Muhammad itu dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru ke Mi'raj tangga langit pertama ulun kalian ceritakan dalam kitab Dadir Mi'rajul Kubra tuh banyak ada talah 3 hari 3 malam belulan aku bacakan. Langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga jumpa Nabi Yusuf, langit keempat jumpa Nabi Idris, langit kelima jumpa Nabi Harun, langit keenam jumpa Nabi Musa, langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim, melesat ke alam Jabarut wal Malakut, burak sampai situ jual tingkat lagi naik ke atas, batas ambangnya cuma di situ. Baru melesat dari alam Jabarut wal Malakut sampai menuju alam yang bernama Sidratil Muntaha. Jibril sampai di situ juga, tingkat lagi ke Arsyil Mustawa. Ayatnya fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Jadi ayat itu antara jarak Jibril awan Muhammad itu antara Arsyil Mustawa dan Sidratul Muntaha itu cuma qaba qausaini aw adna, cuma dua ujung mata busur atau lebih rendah daripada itu. Ya Jibril ya Muhammad taqaddam ilal amam akrim rabbak, hai Muhammad maju ke hadapan, engkau berikan penghormatan kepada Tuhanmu. Ada Jajah Muhammad wakai Pak Akrim berikan penghormatan dengan kalimat at-tahiyat was-sholawat wa thayyibatulillah. Ya Muhammad kau hanya maju, ya Jibril kada situ aku kada sanggup maju, bila aku maju aku hancur nih ambang batasku sini, kada situ aja, kada situ aja. Makanya imam kami di sana tuh batu tunjulan. Maka Banjar nih pembual benar. Aku ya samurat dan sambatnya ya keringkat, bibirlah bisa reawan, rakungan lah sakit. Makan jaring, jauh jaring iwak, jaring napa? Macam-macam tuh tadi, macam-macam. Padahal mana ada sarung Banjar no kami sana tuh paingkar, Pak. Di Syariah Banjar Melayu kurang lebih, amun Jawa on Bugis di rajin tuh Pak RT nyuruh gotong royong kita besok paret banyak tumbuh batang nipah sampai ke tanah siap ya orang Bugis Melayu Banjar Jawa nang turun berdahulu Banjar nang turun paret berdahulu tuh Jawa on Bugis rata Banjar Melayu di atas lo belum turun lagi di Bandar Banyu Teh di situ Panghorong di mana Gabin situ Panghorong Jakakang udah selesai udah habis kah udah ya balik gitu balik ya pintar di sana tuh awam sini insya Allah sama berangkat tuh tadi Jibril Muhammad maju Muhammad saya tidak ceritakan dalam kitab Maqatil Hayyan turun membawa daripada perintah sholat itu tadi buai sholat yang dilaksanakan oleh yang di Jibril Muhammad di atas Arsyil Mustawa itu yang dibawa sampai ke sini itulah tatkala kita berhadapan bertawajuh berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala disitulah letaknya sembahyang. Adukan permasalahanmu tentang dunia silahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan adukan permasalahanmu kepada orang ataupun kepada medsos. Binian kada anak gering dibawa bersuntik, bawa puskesmas, bawa ke spesialis, kada ampih juga panasnya, bawa urut masih juga mulai main yang ini, bini kudu rumah untuk paling muar aku ini terus dipecek. Hai guys, hai bestie, warnanya aku aja. Gini ya guys, aku ada keluh kesah sekarang, anakku udah sedang mempanas 4 hari 4 malam, tolong doanya ya guys. Setumat bangun buka berapa orang mengomen jasekong amin amin 47 orang nyambat amin, di bawahnya ada 20 lebih menyambat mampus apa lior salah sendiri. Kenapa minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, kata ucapanmu di dalam sholat itu hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kamu meminta. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan ini mudah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adukan maka pada malam 27 Rajab ini ada amalan yang dipakai Bapak Ibu kalau mau masih mumpung di bulan Rajab ada 2 atau 3 malam lagi.
sedapat mungkin kerjakan sembahyang 40 rakaat. Kau akan mendapatkan ketenangan jiwa dalam hatimu. Cobalah kalau bisa tajrian sampai menuju bulan Sa'ban dan Ramadan semampumu. Napa itu? Sembahyang 40 rakaat. Napanya Ustaz sembahyang 40 rakaat? 17 rakaat sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jumlahnya 17 rakaat. Jangan kau tinggalkan di bulan ini. Kau akan merasa tenang hatimu, tenang pikiranmu. Yang kedua, kerjakan ditambah dengan sholat lail 10 tambah 1 witir 11 rakaat. Sholli sunnatal lail raka'ataini lillahi ta'ala. Kada malam tarawih aja sembahyang lail, kada malam Ramadan aja. Kerjakan malam-malam pada bulan Rajab ini. Tambah ujungnya penutup usul sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala 1 rakaat. Insyaallah kau akan tenang. Ini amalan baik. Jadi 11 tambah 17 28. 12 rakaatnya mana? Dari hadis Ummu Habibah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis nomor 286 yang berbunyi adalah kerjakan sholat sunnah rawatib. Berapa rawatib itu? 2 rakaat sesudah sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jumlahnya adalah 12 tambah 28 40 rakaat. Kerjakan di bulan Rajab, insya Allah kau akan menemukan ketenangan jiwamu. Nih hidup nih Pak, nyaman mendapatkan itu. Maka salah satu daripada sudah dikerjakan ini, kau akan merasa syukurmu lebih tinggi. Allah ma'iyah bisyakirin. Allah itu bersama orang yang syukur. Banyak ibadah, banyak harta, banyak apa-apa, tapi kada bersyukur, Allah murka. Walaupun orang itu sedikit ibadah tapi banyak bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah sekali-kali tidak mengazab seorang hamba selagi hamba itu mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tama Allah sebaik-baiknya tempat bersyukur. Malam Jumat ibu-ibu nih yang di belakang. Bila malam Jumat baca Yasin lah, Bo. Yasin. Malam Sabtu baca apa? Tabarak Al-Muluk. Bila kadang ngerti tabarak Al-Muluk, bila kadang kan ini tamuruk atau barak tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambung. Jepang baca alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu tang 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 tang. Baca ke tengah sedikit. Qul huwallazi ansha'akum. Sambung. Nah, dengar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Sambung. Qalilan ma tashkurun. Akulah kata Allah yang menghidupkan manusia, kuberi pendengaran, kuberi penglihatan, kuberi afidah, kuberi perut menikmati dunia, tapi hanya sedikit nang bersyukur. Syukuri aja kita ini buat marah tulak kasurau pakai metik kaum kami itu sama ibu sepeda 2 kali tinjak pacol rantai sampai ya juga. Ada perlu pakai mewah-mewah sampai ya, ada nak berjalan sampai ya juga. Sama kita tuh berjalan juga menuju nikmati hidup nih, jadi yang menang ada marah kada sugih asal cukup. Apa? Marah kada sugih asal cukup. Cukup jadi murah kalau hundang gala 5 kilo kita 1 kilo sama ya juara sahundang. Sama juga marah kada sugih asal cukup. Laki marah kada tampan asal hidup. Ada orang makan intalo kita senangin, alhamdulillah. Ada cukup seadanya, jadi ada masalah mikirkan yang lain. Yang penting jalan, kita tidak mengabaikan perintah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan turunnya Rasulullah daripada malam hari itu menuju ke dunia hanya sepertiga malam sudah sampai ke dunia. Saya tidak menceritakan siapa yang beriman apa sebenarnya, itu diajari tentang sholat.
kayak pas sembahyang. Maka sholat ini mulai dari zaman Nabi sampai zaman sahabat, sampai zaman tabiin, tabi'in, sampai zaman sekarang, itu ikhtilafnya luar biasa banyaknya. Maka satu jalan bagi diri kita, jangan pernah menghakimi, memponis daripada ibadah orang lain. Tuh pesan sebutin, bila ingin ada menghakimi, maka hancurlah tempat itu. Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ya Muhammad, engkau hanya cuma fazakir, hanya untuk mengingatkan orang lain, memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak perlu menghukum mereka. Contoh jadilah baik sembahyang, banyak perbedaan ikhtilaf, jangan dipermasalahkan, apalagi itu masalah mandubah wal masnunah, masalah sunat. Allahu Akbar, ya al-huda dan orang sembahyang lain. Coba, kenapa salahkah orang mandap tangan di sini? Ada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, karena Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lain yadu yadayhi ala sadri, meletakkan tangannya di atas dadanya. Sah, ada apa ya? Menurut Sayyidatu Hafsah binti Umar bin Khattab, karena Rasulullah yadu yadayhi tahta sadri, di bawah dadanya. Di sini dia enggak sah juga. Ada Rasulullah melihat bahwa Rasulullah, kata Abu Hurairah, Rasulullah itu sholat meletakkan tangannya pas menutupi daripada lubang pusatnya. Ini Abu Hurairah, kebanyakan kita pakai Abu Hurairah. Nih di sini ada nangka ini pinggir, adalah nangka ini. Ini kalau kita tahu ilmunya kan dinyalahkan orang. Allahu Akbar, no. Oh sembahyang al-huda ya, nak tulah kebalaras ditunggu orang. Sembahyang zuhur di situ, orangnya ganal, lama, besar, cincin 8. Allahu Akbar. Pas di pinggir kuah orang dah nih siko ini kata linga nah mak joko nang ini nih bali aku sakit ke pinggir sini bali yoinya mak joko aliran nah apa ini belakas aku udah lagi kanal nak ke pinggir kene. Siapa nih? Ini Ibnu Khuzaimah. Boleh aja pakai ini, marah aja ada masalah anak belepas kene ke Imam Hanafi, boleh aja juga. Jangan dipikirkan ikhtilaf rukuk kan, bangkit dari rukuk hendak sujud macam-macam. Kebetakon Samiallahu liman hamidah, hendak sujud itu tadi napanya orang sini sembahyang didahulukan rintuhot kah lu gugur tangan kah lo mayang juga Samiallahu liman hamidah, hendak sujudnya rintuhot kah lo lutut kah dulu jatuh atau tangan kah dulu? Ibu-ibu lutut lah. Berarti kalau lutut ini adalah makomnya daripada Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi kalau dia duluan tangan duluan, berarti daripada Syekh Nasruddin Al-Albani. Dua-duanya bujur. Nang dahulu tangan silahkan, mungkin orangnya lama atau ibu betianan 8 bulan ganal parot mungkin alintun berdua Allah salah itu ada nang itu kurus rincang silahkan, nang salah tuh dehi belum bincol. Jadi dua-duanya tuh betul, jangan tak menyalahkan orang lain. Makanya kalau tahu ilmunya tuh gampang kita baik. Inilah daripada ikhtilaf tuh banyak terjadi. Allah itu sampai doa iftitah tuh macam-macam, wajah tu wajhiyah, ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ada Allahumma baik baini wa baina khotoyaya. Silahkan semuanya tuh betul. Nah kada baca ada apa ayus ayo nah kada baca Fatihah itu salah. Itu tadi. Jadi mudah kita di sholat melaksanakan asal tahu ilmunya. Mumpung kita di sini banyak guru, marah kada usah tinggi-tinggi. Banyak guru di sini kita guru ajari aku cara kayak pak orang sembahyang menjadi imam. Gampang Joko. Imam syarat yang pertama di hadapan, bila di belakang lain imam. Selesai. Nyaman kita nih hidup kadang ngalih dalam hal sholat, menegakkan daripada perintah sholat di bulan Rabi, di bulan daripada Rajab. Maka bulan Rajab pembersihan diri. Ada orang datang pakai wadah kok orangnya tuh ada mentuhak sadang aja apa masih bujang tinggi udah
bawa bini kurisaan banget bini orang Sumberang Pulau Palas bawa anak umur 3 tahun 3 tahun 2 bulan nang bini umai kurisannya kira orang kampung sandal sebelah hijau sebelah abang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Sumberang. Napa hujat ya kok aku kesini hendak menabeta konon membujurakan ilmu. Ayo aja kok paret mana sana guru yang mau jauh kasihannya haus kahi aja nginum aja kok. Ayo aja nginum. Itu tadi imbah tuh tadi ini guru kami datang sini hendak bertakon apa bacaan mandi wajib kenapa gerang Joko ini anak siapa ini anak guru berapa umurnya 3 tahun 2 bulan mau ulang ini kayak apa bacaannya Joko tadi guru kami ini tahu bacaan dari angah biniko ini memadahkan cuma kami hendak tahu benar membujurakan kayak apa guru bacaannya Joko biasa ya kok kami itu panjang pada nang orang-orang misalnya aku udah dengarkan iya kah aja kok kayak pambatmu coba pengendengar lo mau baik apa anda kayak 4 tahun kau siapa tadi kayak apa bacaannya kami itu jam malam tuh jam kumpulan pagi itu mandi junub iya gitu tuh Joko kayak apa wah kami ada besi sumur di parit jadi pang bila ada batang ganang bila banyu itu surut menuju ke tengah batang bila banyu dalam di pinggir aja kayak apa caranya dibangun pagi yang pertama adalah pandanglah air itu dengan seksama setelah dipandang disilak-silak imbah tuh bang imbah tuh bacakan Fatihah 7 kali mak 7 kali kah imbah dibaca 7 kali imbah tuh kayak apa ya pak udah ngarakan imbahnya bagus saya ya kok tadi imbah tuh bang hanya doa kenapa nawaitul junuba lillahi ta'ala dan ketika sampai situ bujur udah ya imbah tuh hanya bapantun ya mak aku pantun kan kurang tua apa ya kayak apa Joko pantunnya ban guru pantun kanda Joko aku dengar ban mau biar aku 4 tahun Joko tadi apa pantunnya Bismillahirrahmanirrahim baca dengan ikhlas guru lah Joko tadi Bismillahirrahmanirrahim buah hampalam buahku ini sama-sama diparam di dalam pati aku berniat mandi junub di pagi ini imbah begawi malam tadi imbah tuh tajun naik lagi ke belakang kok bawa pusau imbah tajun hanya rebah diri selesai udah Joko guru pak nggak ya pak Joko aku kada pantun bagus kayak pak bujur lambat kone bujur Joko taruh hak dalam hati kuna wajud junub walillahi ta'ala tuh udah bujur udah taruh lagi Joko taruh kada coba kubui kada coba mustamar baju paret langsung aja lagi kayak apa mandinya yang penting bersahnyaan selesai nah ini tadi orang seperti masih ada bu Pak nang kayak itu zaman now masih ada nang kayak itu tuh kayak apa manusia seperti ini kira-kira bukan jauh dari rahmat Allah dia ingin mencari sesuatu masih haus mencari ilmu tapi belum didapatkan hanya berdasarkan orang bahari memang orang bahari itu banyak bapantun bang paninyanku tuh kan mati bakaramat hanya pantun bacaan kan lain kol kakol yakin nang ada nih bila sampai yang sunnah atau sampai yang wajib di rumah dua ayatnya kul ya alihal kafirun lawan kul walau ahad selesai enggak ada ina ataina kul wallah bejak mati tapi banyak aja mati jadi hantu hendak tulak menangguk hendak tulak bertanam nah ambil pupur beres diandak di telapak tangan 3 biji ambil banyu ada takar di depan rumah dia niki banyu bismillahirrahmanirrahim jawabannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tiupakannya berkah nih pupur beres ya imbah itu pulang hanya bapantun pupur kosi pupur beres ugiling-giling di telapak tangan berak siapa memandang muhaku bungas kerindangan siang dan malam jadi orang bahari ya jadi hebatnya itu karena apa karena siap mental mereka itu adalah ada mental jadi orang bahari itu sampai nawan guru mengaji jadi yang baik bahari mengaji itu kami ini tahu nih beliau nih nonton Tuhan nih Bang Muin ada nih beliau Ustadz ada di belakang ingatlah tolak mengaji ke rumah guru jalan nendokan di sini nih bukan kayak ini beheri linak enggan sini nah tolak bibi di bampat laki bampat di tengah bibi di bampat laki hadapan 2 belakang laki 2 harimau banyak
bawah handayang nior, nah disolokot bulik itu juga bawa beca jagoro beca kada tanggung-tanggung rotan nih ada peropok pak hambatin beca mendengar hambatan ke lantai itu menggetar dunia bergetar tiang aras beca jadi beca wasawaun alaihim anzartahum salah jadi panjang aja wasawaun panjang ya bantainya sinta dan sini nah wasawaun panjang ya bantainya mujak aku nih bantai taruh 1000 aku jokong ini panjangkan sekali wasawaun alaihim anzartahum nah tuh jangan mantap jadi sawah tuh panjang nang hendak tulah tanah jadi nggak benar dulu tuh astagfirullahaladzim kamu kada menangis sebelum mengaji lagi wah ini tarai menangis coba datang laginya kenapa itulah tuh akibat pukulan tuh kau wallahu a'lam kaina aja kawan guru tuh apa aja guru kaina mun bulik naklah aja begegemat lah jawab tadi insyaallah guru kami turunan cium tangan guru berapa upahnya nyagas sebotol sebulan kan ikhlas guru majar kaina supaya tarang suaramu tarang hatimu tang jalan bila tetamu kunang-kunang taguklah jadin iya lah takut ini nak doa-doa nggak percaya aku kan berdusta aku nih toh makan kunang-kunang 8 tahun aku belajar di pondok kalau suah dengar ada hadis makan kunang-kunang tarang suara ada hai bulik kunang ada kunang-kunang ada lagi kunang-kunang di sini jadi lagi ini aku turun orang kebanyakan mati takut kurang nih datang kunang-kunang ada boleh ditangkap makan lagi tarabang dimakan supaya tarang suara hai saya tahu pokoknya jeguru banyak aku makan kunang-kunang nah itulah tuh untung aja suruh din kunang-kunang tak kumbang tanduk ya nah inilah hebatnya Allah apa namanya orang dahulu tuh walaupun ilmunya kada tinggi tapi adabnya tinggi sekarang ilmu banyak adab kurang nah itulah jadinya kada berkah ilmu tuh tadi maka hebatnya dalam hal kita mengaji apapun bentuknya macam-macam dihadapkan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun membawa perintah sholat dibagi menjadi 2 perkara 2 di sebelah siang 2 di sebelah malam dibatasi dengan sholat subuh 2 di sebelah siang zuhur dan asar panas karena Islam pertama sekali mendirikan sholat adalah sholat zuhur karena zuhur itu waktu panas dan itu kembangnya neraka barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat di sebelah siang 4 zuhur dan 4 asar 8 rakaat maka Allah jauhkan daripada memasuki 8 pintu neraka sedangkan di sebelah malam 7 rakaat 3 maghrib 4 isya 3 tambah 4 7 barang siapa yang melaksanakan sholat fardu di sebelah malam maka Allah mudahkan memasuki ke-7 pintu surga sedangkan subuh adalah bilangan rakaatnya yang paling sedikit dan paling sedikit juga umat Muhammad yang menggawinya kain sini sana saya apalagi men sembahyang wadah kami sana mon imbah maghrib bibiniannya macam-macam mukonanya paharat semuanya baunya macam-macam ada melati ada preston ada plet ada bridgestone ada ngarannya malaikat subuh ada malaikat maut pakai berbau semuaan tuba kalau sudah subuh minyak apa minyak angin tambah bau minyak GPU tutuhak dah. Nah, bayangkanlah begitu subuh kata Rasulullah menaqama salatus subhi rakatan wahidatan a'tallahu miftahan li ghlaqin nar sumastamara al-abdu li salatihi ala rakatan saniyatan maka a'tallahu miftahan li iftahi abwabil jannah barang siapa yang melaksanakan sholat subuh rakaat pertama Allah berikan kunci dengan kunci itu menutup pintu-pintu neraka akan dirinya lalu disambung kepada rakaat kedua Allah berikan kunci yang mana kunci itu untuk membukakan dirinya memasuki ke pintu-pintu surga jangan sampai di sana tetamu kita kainan di atas di mahsyar linglong ocel dah kemana tinggal nikah sama yang tinggal buka aja lagi
dosa banyak minta ampun dan istighfar. Nah kemana? Nah hendak takutan surat masuk neraka udah sembahyang udah zuhur asar pilih, hendak masuk surga udah bersembahyang maghrib isya. Gue dengan semalam waktu di dunia aku jarang sembahyang subuh, makanya kan di depan kunci sana sini linglung, mana membuka kunci gak ada. Yang kayak aku ceramah hari itu di sana tuh di Sungai Arak di Binian para Rasulan betakon Ustaz ya, nah Pak, orang tua beneran kaja kita sembahyang subuh dapat kunci inggih ya kok kunci membuka surga dan menutup neraka. Lega semalam aku sembahyang jadiin ke sana kehilangan kunci rumah. Ya kok urusanmu. Jadi ini tidak bisa dikaji. Manusia sekarang ini hendak nangeril aja sama ibu-ibu betakon aku Ustaz, amun sembahyang itu dapat lah pahalanya. Ya laki awan bibi ini kada sama, lalakinya mana sembahyang berjamaah dapatnya 27 kali lipat, sedangkan kami di rumah memasak apa berapa ganalnya kepada akan ibu-ibu mengurus rumah tangga, mencuci pakaiannya, mengurus rumah, menyapu rumah, membuat makanan untuk anak dan suamimu, itu lebih besar pahalanya daripada sholat berjamaah. Tapi diikhlas dengan ikhlas. Ini kadang ada ikhlas tuh. Ada orangnya sini aku boleh nyambe. Nang laki ulah kan nate bilang kateh taus bila banyu panas cor ni gula nek teh sambil ma'aruf kateh ikhlas. Jadi ikhlasnya seperti itu maka lebih besar. Betakon pulang Ustaz ya amun nangkan genalnya kami kayak apa aku ya ibu ngapa aja kau gawian di rumah aku tuh betetapas membasuh baju laki nya sholat berjamaah itu pahalanya ganal aja kok kenapa mon betetapas dia beganal ganal pahalanya daripada sholat berjamaah tapi jangan haronong. Insya Allah ikhlas kau pahalanya besar. Tagal nang betetapas kada aku kada siapa aja kau mesin cuci siapa nang dapat kau mesin cucinya dapat pahala ibu kada gak benar udah betakon juga nang kayak itu tuh. Jadi hendaknya kita itu adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan juga kepada Allah Subhanahu wa inna ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya jadikanlah salat itu dan sabar itu sebagai penolong hidupmu. Allah bersama orang sabar. Sabar aja boleh kita dikadihingkat apa-apa dunia ini seperti itulah yang kita hadapi. Bagaimanapun juga dalam hal ini kita mendekatkan diri kepada Allah. Kembali kepada sholat tadi, dari 5 perkara sholat yang kita laksanakan intinya semuanya adalah penting, tapi tambahilah nanti di bulan daripada Rajab kita laksanakan sebagaimana saya utarakan tadi, dan masuk ke bulan Sa'ban perbanyak membaca Al-Quran dan perbanyak bersedekah. Nanti di bulan Ramadan perbanyak perkara-perkara sunnah, karena perkara sunnah di bulan Ramadan diganti Allah sama dengan pahala-pahala wajib. Tuh tadi, maka tenangnya hidup kita seperti itu apapun bentuknya. Ini bulan Rajab, bulan mulia, jangan dicampuri, jangan nyusahkan orang. Kebanyakan kami sana nyusahkan orang bila bulan Rajab hingga perkawinan. Benar apakah dimanakah ilmu dapat? Allah itu menyebutkan dalam surah At-Taubah itu bahwa jumlah bilangan tahun itu ada 12 bulan, maka ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, tetapi semua bulan itu baik. Ada zaman kami murai aja ada pamali amun bakawinan bulan Rajab kan bulan mulut paling bagus. Bagus saya joko semua bulan, cuma orang anak mahadiri kayak ini nah di lorong mahadiri Isra Mi'raj, ada nang di sekolahan, ada nang pamuda, ada PKK, ada majelis taklim, ada masjid, ada surau, ada langgar, ada aja semuanya. Ada kelompok ini, orang seorang bakawinan, orang kedingkat mendatangi orang ke majelis taklim, ada didatangi marangot. Hanya itu hendaknya cari bulan yang baik, kada urui aja. Jo orang bahari aja mun bakawinan bulan Rajab, bulan Muharram, kan bulan Safar panasan. Iyalah, Bo. Aku bulan Safar kawin gak ada suap panasan biasa beda semua bulan baik. Bulan Muharram, bulan Safar bagus. Rabi awal stop dulu karena bulan Rabi akhir, Jumadal awal, Jumadal akhir, Rajab mengkawat jangan dulu. Sa'ban bagus. Nah, karena Zulqa'dah, Zulhijjah kada usah orang anak antar orang haji. Nah, hendak nyaman bulan Ramadan bakawinan nyaman orang kada makanan. Ngalih benar jo ditata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ingin memberikan suatu daripada oleh-oleh.
yang jangan digawi di bulan-bulan ini, dan jangan terjadi daripada hal-hal ikutan pada diri sendiri. Apa itu yang kada digawi di bulan ini? Ada beberapa perkara yang jangan digawi di bulan ini, dan ini akan menyebabkan engkau malas beribadah dan menyebabkan hatimu keras dan menyebabkan rezekimu itu sampai. Apa itu daripada macam-macam daripada hal tersebut? Yaitu yang pertama adalah ya Rasulullah, daripada disebutkan dalam kitab Al-Hikam, yaitu adalah naumatus subhi. Tolonglah mulai saat ini jangan guring di waktu subuh, karena itu akan menutup pintu rezeki dan membuat engkau malas. Kayak Pak Ustadz menako dari jam 1 aku bangun sampai ke malam ke subuh aku beribadah, pas ibadah subuh tak guringan, sah boleh, karena kau semalaman kau habiskan beribadah, berzikir dan sebagainya. Ini kada bermalaman kada guring, pas subuh guring, ini nengar-nengarnya hungang. Tadi itu satu. Nah kedua, qillatus shalah, jangan kau sedikitkan salat. Artinya tambahi sholat-sholat sunnahmu di bulan dari Rajab, Sa'ban dan menuju Ramadan. Tambahi. Al-kasal, jangan terlalu kulir akan sembahyang. Nah, maka bentuk-bentuk itu ditambahkan daripada ya Rasulullah sebutkan kasratun naum, jangan terlalu banyak guring hidup nek. Karena apa? Membuat kau rezekimu jauh dan engkau sempit, hidayahmu tidak datang dan hatimu bertambah keras. Bila ditagur, yaitu penyarikan. Nah, kedua adalah aklu syuru fil junub. Artinya al-aqwa syuru fil junub, jangan makan dan minum dalam keadaan junub. Pagi malam kumpulan dua lagi bini, pagi itulah kali kupi mandi belum makan minum, rezeki ini akan jatuh dan engkau malas untuk beribadah. Yang ketiga adalah alkan subil batil lain, jangan ibu-ibu bersesapu di waktu malam. Nyapu rumah, amun terpaksa bersesapu malam di rumah, banyak buku nasi banyak artiknya jangan dibuang, isok hanya dibuang. Nih di bulan ini pegangan tarkul ghimamah fil bait, jangan membiarkan sampah betuyuk di rumah. No kami sana ada ulas tilang dari pagi sampai ke petang, sampai ke malam, sampai ke pagi, sampai 2 hari 2 malam ulas tilang. Ke bulan saya kada suari baiki. Iblis berkumpul di situ ketunjuknya. Al-masul qadamah lil mayyashih, hendaknya engkau menghormati orang yang lebih tua, maka mendahulukan orang yang tua dan beradablah engkau lewat di depan orang tua, karena itu akan menambah hidayahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, al-khilalu bil batil masyabih, artinya apa? Engkau nih jangan berwuduk di tempat baitil khala, jangan ambil wuduk di tempat di dalam jamban amun kawat. Ulun takuni suahani awan Ustadz Sarwani Abdan di Bangil. Ulun persuah bertanya hal ini kepada almarhum Abah Ali bin Abdul Wahab di Tungkal. Ulun pernah kepada Syekh Hasanuddin di Pasuruan, apa hukumnya ulun yang batakon tentang fikih, yang mana hal itu ada orang yang berwuduk di dalam jamban. Kayak Pak Jahidin, kalau ada tempat lain ke tempat lain, jangan di jamban berwuduk, karena itu akan menutup rezekimu dan membuat kau bertambah malas, karena al-khala ala makanul mujammi'u wa takakaku minasyayatin wal iblis, karena di jamban itu tempat berkumpulnya, bermusyawarahnya iblis dan setan. Jadi kayak Pak Amun gak ada wadah lain, wadah kami itu jamban di situ, mbak mandi di situ, mbak air di situ. Kayak apa caranya? Jahidin abah nyambat dia di Tungkal, bahwa kata beliau apa? Buka lawangnya, berwudulah engkau, jangan ditutup lawangnya. Muntah paksa lawang jamban atau lawang kamar mandi itu dibuka luas-luas, berwuduklah di situ. Nih kebanyakan kita kan tahu seperti ini Bu Ari. Selanjutnya tarkus sabhil al-ankabut fil bait, bila di rumah tuh banyak al-ankabut. Surah al-ankabut tuh bibita, kenapa ngaranya tuh? Laba-laba, bila ada dibuangi. Kenapa? Iblis bergantungan ketujuh di situ. Dibuangi bila ada. Karena itu apa? Membuat rumah itu menjadi seperti rumah kabatil gharib, seperti rumah orang-orang yang dihuni oleh beberapa iblis. Maka obatnya adalah banyak baca Quran, buang daripada laba-laba tuh. Nah, ini kitabnya boy yang ucap kada aku kada. Isfarus sirajul binafas, jangan mudah-mudah membasuh lap muha dengan kain yang bukan lapnya khusus. Ini kada muha basah, ambil baju.
ada usah mun ada sapu tangan andok, jangan nilap semua. Ini kada boleh dalam hukum daripada Islam. Karena apa? Ini akan menutupkan dari wajahmu yang sebenarnya bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kalau semua itu tidak ada aku kerjakan, mengapa rezekiku sempit? Ya Rasulullah, satu lagi, tarkut doa nahwa abawain. Kau pernahkah mengucapkan doa kepada kedua orang tuamu, baik masih hidup atau sudah mati, ketika tatkala setelah sholat fardu? Ngitu jaja Abu Talib, aku nangkarap tertinggal. Maka mulai saat ini setelah sholat, jangan pernah kau tinggalkan sholat yang mana berdoa untuk kedua orang tuamu dan orang-orang keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Mintalah walaupun kepada kaum muslimin dan muslimat, doa itu kembali kepada dirimu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Karena doa itu kau doakan orang lain, kembali kepada dirimu sendiri. Selanjutnya, ini oleh-oleh ada menjadi suatu kekhawatiran bagi kita, khususnya kami selaku ulama di Indragiri Hilir ini. Ada beberapa jamaah yang mana percaya kepada hal-hal daripada mungkin ada muktinya, ada gurunya, tetapi tanpa ada pegangan. Saya tidak sebutkan daerahnya dan tidak disebutkan jamaahnya dan tidak disebutkan perkumpulannya, ada. Dan saya sudah ceramah di situ. Apa itu? Mereka itu percaya kepada guru, sembahyang cukup sekali seumur hidup. Lalu puasa kada perlu, haji kada perlu, hanya perlu zakat aja. Itu aja. Jadi sembahyang sehari sekali seumur hidup, lalu zakat, yang lainnya kada perlu, dan membayar uang 2,5 juta kepada gurunya sudah dijamin masuk surga. Ada tempatnya, nyamannya Jakob 2,5 juta udah depan nukar tanah kaplingan di surga. Kalau banyak Jakob sameter persegi 2,5 juta jadi diam. Aku jangankan nukar tanah surga, pelantar surga kayak jadi diam syukur. Ada buai, hati-hati. Nang lucunya jemaahnya pun banyak. Ini pernah saya dapatkan, ini tempatnya masih ada, baru saja juga saya ke situ lewat, memang ada. Dan saya tidak menggubris hal ini, memang ada. Cuma kalau sampai ke sini jangan diterima. Karena apa? Buktinya Rasulullah Isra wal Mi'raj sampai ke langit mengambil perintah salat, bengkak kaki beliau, salat tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang itu Muhammad itu ada sudah dijamin Allah masuk ke dalam surga, tapi beliau tetap sembahyang. Apalagi kita belum tentu ke surga. Oh, hendaklah masuk surga. Hendaklah. Ya Jibril menghendak masuk surga, mati berhulu. Bila imbah mati hanya masuk surga. Menghendak jenah mati berhulu. Aku marah kaina. Ini tadi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang menyebabkan kita banyakilah daripada kita mendirikan sembahyang, mendirikan sholat, ramaikan tempat ini, rumah itu menjadi tenang. Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran, ya Rasulullah. Terangi rumah-rumahmu dengan sholat, sunnah dan bacaan Al-Quran. Banyak Quran baca baca. Aku ustaz aja kan baca Quran datang bulan abah laki gak tulak mengaring kata ulai. Oh, tuh adalah minanto kada boleh inya gawi lambur. Anak nih suruh inya kada sampai Quran hanya alifan marah baca alif di atas a, alif bawah i, alif depan o, a i o, dua baca Quran. Jawa adalah sini. Jawa adalah menjawab apa meja alif fathah alif kasrah alif dhammah a i u. Nah hebat huruf ba fathah ba kasrah bi ba dhammah ba be do. Amun Banjar bahan kata a i o ya. Amun Melayu belagu-lagu amun Bugis lagi alif usna alif ya warna i alif depan na u a i u. Ya aku mulai kisah orang wah ini bang terlalu harat terlalu pintar. Aku ceramah gue harga di Pulau Kijang, daerah Pulau Kijang. Datang orang Bugis datang ke aku, Pak Ustaz aku mau tanya. Nah bergerak jawab ngomong apa nih ke aku begini, Pak Ustaz, kalau kita tuh sholat kemudian orang itu banyak sholatnya di dunia, ketika mati dikubur nanti malaikat tanya dengan bahasa apa? Kada tahu jawab ada soal mati. Ada nama itu betakon orang Bugis, minta maaf pun ada Bugis lah aku terus serang. Minta maaf. Ada
ada ustadz yang menerangkan begitu Pak Ustadz, katanya. Apa itu? Kalau kita mati nanti ditanya dengan bahasanya masing-masing. Apakah begitu Pak Ustadz? Kada tahu ya Pak Ustadz mati. Jadi kayak bagaimana Ustadz yang menerangkan ya kok? Dia menerangkan begini Pak Ustadz, katanya. Kalau dia orang Bugis mati ditanya bahasa Bugis nanti di dalam kubur. Kalau dia Banjar ditanya dengan bahasa Banjar. Kalau dia Jawa ditanya bahasa Jawa. Oh, macam mana Ustadz itu menerangkan? Begini, kalau dia itu orang Jawa ditanya dengan bahasa Jawa. Sopo Tuhanmu Allah. Sopo nabimu Muhammad. Mau pintar kakang masuk surga. Takoni Bugis pulang, siaga Tuhanmu. Jawabnya Allah buang merajai. Oh. Siaga nabimu Muhammad, degaga Muhammad ada kawat jadi bantainya malaikat bang terperanting. Takuni pulang orang Banjar, maka orang Banjar ini panamparan, parajuan, panyarikan sampai yang ada puasa ada mati. Maka Banjar wani disir beneran. Nah takuni pas mati, siapa Tuhanmu? Jenang Tuhan penyarikan kada tahu. Siapa nabimu? Ada sahabat tamuan bentai jadi wah untuk tadi itu. Maka Banjar tuh wani, apapun wani, walaupun kada bisa tersebut kisah. Ada emas gugur 20 mayang kabarnya. Ada 3 suku, ada Banjar, ada Melayu, ada Bugis. Siapa yang bisa menyalam dalam 5 ambil, maka 20 mayang dibagi 2, 10 mayang seorang. Menyalam Bugis, menyalam ada lawas 5 menit timbul, ada sanggup angkat tangan aku aja. Menyalam pulang Melayu, 10 menit ada sawat, oh benek tak sanggup mengambil airnya itu gas. Bagus ke gas tak sanggup. Ya apalagi ada Banjar, Tuhan orangnya sini aku orang bisa aja. Yang penting wani padahal dia bisa ada pokoknya. Menyalam itu menyalam sejam dari timbul serharat ingin jurang mantap ya sampai ke Sanja orang melambut rongkeng maka ada timbul sampai pagi kan bedejuk timbul isok 2 hari hanya timbul sekali timbul bangka marah kalah mati asal jaga orangnya tuh ini tuh ada nomor tawakal lawan Tuhan. Hendaknya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, carilah kesempatan itu bukan hanya tawakal tapi ikhtiar kepada Allah. Mintalah sebanyak-banyaknya di bulan Rajab ini. Bulan Rajab termasuk bulan yang mustajabah. Kita masuk ke bulan Sya'ban, langsung ke Muharram dan masuk ke bulan Ramadan. Itulah kita meraih daripada kemenangan kita di akhir di bulan Ramadan dengan hari yang fitrah. Ya Allah, yang berkumpul di tempat ini, yang hadir di tempat ini, masyarakat ini ya Allah, sampaikan mereka sampai ke bulan Ramadan. Jadikan mereka rindu ya Allah ingin sholat lail dan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kami rindu ya Allah berpuasa mencari ridhomu ya Allah. Sampaikan kami Syawal mengagungkan, mentahmid, bertakbir akan namamu. Sembuhkan penyakit orang-orang di sini setelah majelis ini ya Allah. Ada doanya yang belum dijabah, pulang ini langsung mustajabah dijabah Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ketenangan pada keluarganya, rezekinya, usahanya, semuanya penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang hendak saya sampaikan. Terkhilaf, tersalah, tersinggung, mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Ikan sapat, ikan gabus, ia juga ikan haruan, lebih cepat lebih bagus daripada aku bapandir gada karuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.